Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang mengatur segala nikmat. Nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang dikasih nikmat oleh Allah, sekecil-kecilnya hewan pun Allah berikan nikmat atau rezeki untuknya. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang mengatur keadaan. Allah yang atur keadaan apapun itu. Hujan Allah yang atur, gempa Allah yang atur, tsunami Allah yang atur. Artinya dalam kondisi keadaan apapun itu, semua Allah yang atur. Maka dengan demikian, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu yang tidak disukainya, Nabi berdoa kepada Allah, walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang mengatur keadaan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini kita masih menghirup udara dengan secara gratis. Karena kalau masuk ke rumah sakit, bayar alias plus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memperhatikan hambanya. Maka mana bentuk perhatian hamba kepada Allah? Salah satu bentuk perhatian hamba kepada Allah setidaknya adalah apa? Ayo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang insya Allah kita diberikan taufik hidayah oleh Allah agar kita dapat dan mampu untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Aulan nasi biyaumil qiyamah aktsarahum alayya salah. Siapa yang paling banyak berselawat kepada Nabi, itulah nanti yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, alhamdulillah. Pada pertemuan kita kali ini, Masya Allah, pada episode kali ini, tema kita adalah bila musibah datang menyapa. Saya kira ini adalah tema yang menurut kita, yang subhanallah, yang agak unik. Kenapa agak uniknya? Bahasanya saja, bila musibah datang menyapa. Jadi seakan musibah datang kita disapa. Iya, sebenarnya betul. Sebenarnya itu ketika musibah datang kepada kita, silih berganti. Musibah itu sebenarnya datang di melambaikan tangan. Wahai manusia, aku datang untuk menyerbumu. Sadarlah. Itu coba. Itu sebenarnya musibah yang menimpa kita, itu kita sebenarnya sedang disapa. Namun terkadang kita aja ini manusia,
yang tidak menyadari akan hal itu yang terjadi. Kita lewatkan musibah datang begitu saja tanpa kita gunakan akal sehat kita. Tanpa kita berpikir cerdas, pemirsa. Ada yang lewat, pemirsa. Ya malum. Musim hujan. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi, batuk juga ya tiba waktunya begitu. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo, apabila sesuatu keadaan yang terjadi, datang musibah menyapa kita, janganlah kemudian kita memarahi musibah itu, tapi cukup ada doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu doanya Nabi ketika menghadapi suatu keadaan? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu qala walhamdulillah ala kulli hal. Maka dari Aisyah binena Nabi Muhammad, ternyata Aisyah dekat rumah tak. Ini Aisyah bilang bahwa apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang nikmat dari Allah, Nabi berdoa. Doanya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Pemirsa bisa diikuti, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kan begitu. Nah, tetapi di sela-sela itu kata Aisyah, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, kalau bahasa kerennya, bahasa milenialnya itu adalah kurang enak, kurang pas. Terkadang mentong itu ada suatu keadaan mapa seno-seno. Itu mapa seno-seno itu bahasa Makassar. Mapa kacai-cai bahasa Bugis. Toh, bahasa Indonesianya bikin marah-marah. Bahasa apa lagi? Tidak aku tahu mi. Ya, toh? Iya, Nabi tidak marah, tapi Nabi berdoa. Apa itu? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang mengatur keadaan. Jadi kalau tiba-tiba misalnya datang musibah tak terduga dan tak menyangka, kita disapa, cukup. Oh, tiba waktunya Allah yang atur semua hal ini. Artinya, ketika tamu itu datang, anggaplah musibah ini adalah tamu. Ya toh? Peristiwa ini adalah tamu. Bencana adalah tamu. Kita sambut tamu itu dengan ikhlas kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi pokok pembicaraan kita. Bahwa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan apabila dengan tiba-tiba musibah itu datang menyapa kita. Yang pertama, apa langkah-langkahnya? Apa solusinya? Cara menghadapi musibah itu. Yang pertama adalah ridho terhadap ketentuan Allah dan bersabar. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bersabar. Ayah, mana dasarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Quran surah At-Taghabun surah ke-64 ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibah, bahwa tidak terjadi suatu peristiwa di hadapan manusia, tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Banjir di mana-mana, di ibu kota sekalipun, ibu kota aneh pusatnya, kota Indonesia juga kena banjir. Banjir itu illa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makassar kemarin baru-baru gempa, tapi gempanya walaupun kecil, hanya getaran sedikit, itu izin Allah. Coba pemirsa dimuliakan Allah. Nah, ma asaba bim musibah. Dalam Quran surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 11, bahwa tidak ada satupun musibah yang terjadi melainkan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya apanya? Imannya, dia mengimani musibah itu datang dari Allah. Yahdi qalbah, maka Allah akan menitipkan cahaya nur di dalam hatinya. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, mau tahu selanjutnya langkah-langkah yang bagaimana lagi atau solusi dalam menghadapi ketika musibah datang menyapa kita? Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang lewat ini. Selamat kita pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.